lulus kuliah saya langsung nikah waktu itu. Terus alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun ini. Suka dukanya so far banyak sukanya, walaupun dukanya lumayan gitu ya. Ya, waktu itu saya sih ngambil double degree. Yang pertama masuk sih sebenarnya waktu itu ilmu gizinya di 2003. Terus setahun kemudian, karena zaman dulu UMPTN ya, zaman saya tuh sebutannya masuk UMPTN, punya 3 kali kesempatan untuk mendaftar ke universitas negeri kan. Okay. Yang pertama saya masuk di ilmu gizi di Undip, terus tahun berikutnya kayaknya saya coba men-challenge diri sendiri. Gaya banget ya, coba men-challenge diri sendiri. Karena saya emang passionnya banyak di bahasa sebenarnya, jadi saya coba tuh buat masuk ke sastra Inggris untuk pilihan pertama, terus yang pilihan keduanya pendidikan bahasa Inggris. Cuman yang keterima waktu itu sastra Inggrisnya. Udah deh kita masuk ke sastra Inggris karena yang gizi itu buat saya sih serius, saya harus mengeluarkan banyak usaha dan tenaga untuk menyelesaikan sekolah di situ. Cuman kalau yang di Inggris kayaknya saya effortless banget gitu rasanya. Jadi, saya ngerasa dua kehidupan yang berbeda lah di agak kecil gitu. Di sastra Inggris sama di gizi itu 2 kehidupan yang berbeda gitu. Jadi karena saya tahu bahwa memang suami saya harus on off schedule, jadi nggak bisa 24 jam ada di rumah. Jadi mau nggak mau karena saya sudah memutuskan berkeluarga, ya berarti harus ada yang mengalah gitu kan. Berarti sampai sekarang masih on off gitu ya, suami ya? Iya betul. Masih on off, berarti kan gitu. Jarang di rumah berarti kan? Seperti dibilang tadi kan? Iya betul. Iya, jarang di rumah. Nah itu gimana itu triknya? Biar selalu terjaga ini hubungan yang harmonis dengan suami ini, gimana? Waduh, gimana ya? Karena gini, sebenarnya sebelum memulai untuk menikah, saya udah terbiasa dengan jadwal suami saya. Memang dari sebelumnya memang udah on off schedule gitu. Jadi waktu menikah saya pun sudah paham sih nanti kedepannya akan seperti apa. Cuman bagaimana cara mempertahankan rumah tangga LDR seperti ini tuh seperti apa sih? Saya rasa sih sebenarnya ya pondasinya mau nggak mau sih sama aja seperti yang lain, seperti teman-teman yang lain yang bukan LDR juga gitu. Komunikasi sih pasti gitu ya. Cuman gaya komunikasinya seperti apa itu kan tergantung masing-masing dari setiap keluarga dan pasangan. Ya seninya itu harus tahu bagaimana karakter dari pasangannya, kapan harus ngobrol, kapan harus menyampaikan sesuatu. Menurut saya itu sih cara penyampaian komunikasi dari pasangan itu yang memang harus tahu gitu kan. Jadi nggak serta merta misalnya kalau misalnya suami saya lagi nggak di rumah, saya lagi ada masalah di rumah atau gimana, terus saya langsung lapor atau saya langsung kabarin gitu, nanti jadinya berantakan nanti. Iya. Mantap, berarti komunikasi ya, intinya ya. Iya, komunikasi dan menghargai sih, saya rasa menghargai satu sama lain sih itu penting ya, karena nggak melulu perempuan itu harus ngerjain pekerjaan rumah gitu kan. Terus nggak melulu laki-laki juga. Ya saya juga nyuci piring Mbak Arin. Kenapa? Saya juga nyuci piring. Oh gitu, ditambah jangan cuma nyuci piring. Sama jualan juga kan, jual perabot rumah tangga gitu, TV, lemari, tak jualin cuma. Ya seperti itu, jadi menghargai satu sama lain, komunikasi, dan yang pasti sih kalau ada guru saya pernah bilang
Kalau suami istri sama-sama mendekat ke Tuhan, pasti Tuhan akan jaga pernikahan mereka gitu. Jadi saya percaya itu. Asik. Tapi pernah ribut kan? Oh, jangan ditanya dong. Nah, itu pas ributnya gimana itu? Gimana cara penyelesaiannya? Kan masa langsung komunikasi, kan jaim-jaiman dulu tuh paling beberapa hari. Ya, minimal berapa jam lah dulu jaim-jaiman kan? Sebisa mungkin sih kalau saya komitmen sama suami saya, kalau lagi berjauhan kita harus menjauhkan sesuatu yang menimbulkan keributan. Oh, oke. Ya. Kalau lagi berjauhan, baiknya sih kita harus selalu baik-baik aja dan berdamai satu sama lain. Nanti kalau sudah datang, udah ketemu, barulah diomongin gitu. Ribut itu sih nggak masalah gitu sih. Cuman ya memang harus ada penyelesaian, harus ada solusinya. Jadi nggak cuma ribut aja. Dan cara saya sih, kalau saya selama ini sih ya itu nunggu momen yang pas aja buat ngomong. Karena kalau pas saya LDR begitu, semakin tahu sih memilah-milah mana masalah yang perlu dilanjutkan untuk dibahas dan mana masalah yang itu bukan sesuatu yang perlu dibesarkan, jadi ya sudah bisa diselesaikan sendiri, ya sudahlah gitu. Oke. Ini tips luar biasa nih buat kamu, buat pasangan baru di luar sana ya, buat sahabat Degos ya, pasangan baru di luar sana yang masih LDR ya. Yang masih LDR. Oke, udah mantap. Kalau bisa dideketin nggak apa-apa. Oke. Jadi siapa tahu banyak yang LDR di sana. Iya. Nah, sekarang kan ini tunggu dulu, belum ke sana nih. Saya hampir lupa. Terus gimana sih Mbak Airin melihat hidup secara pribadi? What do you think about life like? Tentang hidup. Hidup itu sebenarnya sesuatu yang personal ya. Jadi setiap orang pasti kan beda-beda definisi dan cara pandangnya. Cuman kalau buat saya itu hidup tuh adalah suatu perjalanan di mana perjalanan itu sebenarnya punya hubungan intim antara kita, ciptaannya, dan penciptanya. Gitu. Dan ini dalam banget. Di dalam waduh. Ya. Oke. Ya, dan di perjalanan itu di perjalanan itu ya, kehidupan itu adalah suatu kesempatan juga yang udah Tuhan kasih ke kita untuk kita membuat sesuatu yang bisa bermakna untuk sesama sih gitu. Jadi saya pernah dengar ada orang yang bilang pokoknya dalam hidup kamu you have to put your fingerprint in somewhere gitu. So ya jadi jadi kita harus punya sesuatu yang memang bisa diwariskan dan bermanfaat buat sesama sih, gitu. Oke. Hidup itu harus bermanfaat buat orang lain ya. Dan yang pasti hidup itu kan semua pasti punya suka dukanya ya kan. Pasti ada bahagianya, ada sedihnya, up and down itu selalu ada ya kan. Nah sekarang kalau Mbak Airin sendiri pribadi kalau boleh tahu, apa sih the greatest regret in your life so far? Waduh. Kekecewaan terbesar. Berat ya. Regret. Yang the greatest. Mungkin saya belum berkesempatan secara maksimal dan baik buat menjadi seorang anak deh yang bisa membanggakan orang tua sih. Saya udah sampai rela-relaan ngambil 2 jurusan sekalian, itu kan luar biasa itu, dan membahagiakan orang tua. Ya, tapi kayaknya sebenarnya orang tua saya itu, jadi gini, kebetulan saya kan anak tunggal ya sebenarnya Mas. Saya kan anak tunggal nih. Gitu. Jadi walaupun orang tua saya itu enggak menuntut saya untuk macam-macam, maksudnya pengen ini pengen itu, tapi mereka sih pasti kayaknya pengen melihat saya itu melakukan sesuatu yang
mereka pengenin juga gitu. Cuman Hmm. walaupun mereka nggak menyampaikan ke saya gitu. Nggak menjadi apa yang mereka mau itu ya intinya. Ya seperti itu. Apa sih Terus, mau orang tua Mak Airin sebenarnya? Sebenarnya karena orang tua saya backgroundnya dua-duanya pengajar, saya tuh sebenarnya dari dulu tuh udah ini kayaknya ada hubungan sama ragu-ragu nanti buat nih kayaknya. ngajar gitu kan. Kayaknya ada hubungan sama pertanyaannya nanti nih. Oke deh. Iya. Oh gitu Jadi ya. dosen gitu. Cuman karena saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya, dengan jenis pekerjaan suami saya harus memilih kan. Tuh. Jadi saya jadi ibu rumah tangga yang memang nggak ada pekerjaan profesional di luar gitu kan. Nah, ya mungkin ya selama ini sih mungkin orang tua saya pengen lihat saya tuh melakukan sesuatu yang nggak cuma di rumah aja, yang memang punya sesuatu yang lah. Ya mungkin kayak ngajar atau bekerja sesuatu atau apa gitu kan, gitu. Mungkin seperti itu. Cuman saya belum bisa kan. Terus habis itu ya mungkin sebenarnya yang paling berasa banget sih karena saya belum ngurus orang tua saya itu semaksimal mungkin gitu. Gitu. Maaf orang tua masih sampai sekarang ya, keduanya ya? Alhamdulillah masih. Cuman bapak saya sih ada masalah kesehatan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sekarang ini dikasih kesempatan sih untuk mengurus gitu. Mungkin ini jawaban dari doa saya bahwa saya harus saya pengen melakukan sesuatu buat orang tua, ya mungkin sekarang ini waktu yang tepat saya buat ngurus orang tua gitu. Mantap. Cuman ya itulah, gitu deh. Mantap. Oke, jadi itu ya. Jadi merasa belum bisa memberikan yang terbaik buat orang tua. Itu ya regret terbesarnya dan mungkin sekarang saatnya melakukan. Oke, terus menurut Mak Airin kan seperti saya bilang tadi ada yang bagus, pasti ada jelek juga. Ada jelek, ada bagus juga. Tadi regret udah the biggest achievement sekarang menurut Mak Airin ya so far, apa sih pencapaian tertinggi? Achievement itu terus terang berkeluarga itu buat saya menyenangkan sekali. Jadi itu banyak orang loh takut berkeluarga loh. Ini keren point of view-nya ini. Ya. Saya karena dari dulu tuh kayaknya mindset saya itu nggak masalah saya menikah muda gitu. Saya punya mindset tuh gitu. Jadi nggak masalah untuk menikah muda. Terus ternyata alhamdulillah diberikan kemudahan dan kebahagiaan waktu menikah dan sampai sekarang gitu. Ya berkeluarga itu menurut saya achievement terbesar saya sih. Gitu. Semoga ada achievement lain yang menyusul kemudian hari. Jadi achievementnya adalah menjadi istri sekaligus ibu anak-anak. Ya klise banget sih ya ini. Oh bukan klise, itu susah loh. Ibu itu pekerjaan ibu rumah tangga itu paling berat. Dia kan ngerjain semuanya sebenarnya kan. Kayak punya 1000 tangan gitu. Iya betul, 1000 tangan ya. Ngerjain banyak hal. I really appreciate housewife. Thank you. Saya juga housewife ya, jadi ibu rumah saya gitu. Saya ada ngajar juga. Kadang ngajarnya kecil dapat juga. Guru juga ya? Teacher juga? Ya, kebetulan guru. Cuma guru SD. Ya, jadi mantap. Kan honorer kan di Bali itu masih agak nggak begitu bagus kan. Jadi saya suruh diam aja dulu. Kita jaga anak-anak lah. Oke. Nah, jadi buat sahabat Deges, jadi Mak Airin ini sekali lagi dia sahabat baru saya, beliau ini sahabat baru saya, jadi di komunitas baru saya, dan beliau adalah salah satu siswa master degree ya, sekarang masih seeking degree ya. Ya betul, masih seeking degree. Jadi karena masih jadi Mak Airin ini sekarang mengambil master pendidikan gitu. Menarik sekali ya. Jadi pendidikannya nih. Nah, jadi bisa
Mungkin karena tadi ya mau orang tua pengen jadi dosen, jadi ngambil ini ya, master pendidikan gitu ya Mbak Erin. Banyak hal sih sebenarnya alasan kenapa saya ngambil ini gitu kan. Sebenarnya cita-cita saya itu adalah waktu dulu SMA itu pengen kuliah di luar Indonesia gitu. Pengen kuliah di luar Indonesia. Terus cuman karena saya anak satu dan saya lihat gimana kemampuan orang tua saya, ya udahlah yang deket-deket aja gitu. Terus habis itu saya menikah, semuanya jadi break. Saya nggak melakukan banyak hal yang berhubungan dengan pendidikan gitu kan. Ya, terus pada suatu hari, jadi gini, orang tua saya dua-duanya kan dosen ya. Gitu. Dosen di mana boleh tahu? Ibu saya dosen, udah pensiun nih kedua-duanya sebenarnya. Yang ibu saya di Politeknik Negeri Semarang, bapak saya di Universitas Muria Kudus. Oke. Nah, bapak ibu saya tuh yang amat menyukai belajar gitu. Jadi mereka mengambil jenjang belajar tuh sampai S3 gitu kan. Paling tinggi lah artinya. Nah, ibu saya alhamdulillah selesai. Nah, bapak saya ini mau selesai tapi ternyata Allah belum mengizinkan, tiba-tiba sakit kan. Jadi tidak bisa menyelesaikan S3-nya gitu. Oke, nah kemudian saya semenjak itu saya berpikir ternyata saya ini walaupun ibu rumah tangga tapi saya tuh berhak juga loh untuk belajar gitu kan. Itu saya perlu self improvement sebagai individu. Saya perlu meningkatkan kemampuan diri saya. Sebagai anak saya pengen memberikan sesuatu kepada orang tua saya. Sebagai ibu saya mau memberikan contoh yang baik pada anak-anak saya bahwa sebagai ibu rumah tangga itu kamu gak cuma jalan ke tempat situ aja, tapi kamu berhak untuk mendapatkan lebih gitu kan. Kamu berhak untuk tumbuh sebagai manusia gitu. Terus ya, jadi saya memutuskan untuk oke lah kuliah lagi gitu. Waktu kemarin sebelum saya kenal university yang sekarang, saya mau masuk yang kampus lokal di sini di Jogja gitu kan. Cuman waktu mau masuk kampus lokal habis itu pandemi gitu. Habis itu pandemi, terus ya udah deh nanti aja gitu. Suatu hari lihat-lihat Facebook gitu kan. Terus suami saya lihat nih, yang pertama lihat suami saya. Dia ada loh sekolah online begini gitu. Ya udahlah. Akhirnya saya lihat gimana major apa yang ada di university itu. Loh, ternyata ada MED. Sepertinya cocok lah buat saya karena saya pengen juga punya education unit yang berbeda sama yang lain gitu. Jadi oke lah kita coba ini gitu. Ketemu Mas Murah deh. Gitu. Saya kebetulan satpam kampusnya soalnya Mbak Erin. Kenapa Mas? Sorry saya keputus Mas. Saya satpam kampus soalnya, jadi kebetulan. Oke, jadi ngambil master pendidikannya sekarang kan di University of the People ya? Iya betul. Iya, dan kemarin sudah selesai yang pertama kemarin English ini ya, English course-nya. Alhamdulillah berkat bimbingan senior saya, Mas Murah. Wah, saya kan apa-apa nanya mulu saya. Ini cuma masalah duluan belakang saja sebenarnya. Oke dah. Jadi kedepannya habis ini beneran mau ngajar atau mau dipakai untuk diri sendiri ilmunya buat anak-anak, atau cuma mau sekedar ngasih contoh anak-anak? Kalau untuk mengajar saya masih belum tahu, tapi saya pengen punya satu pendidikan, maksud saya education unit
yang apa namanya, yang memang unik dan berbeda dari yang udah kita kenal di Indonesia itu. Ini saya tapi itu masih wacana. Ya? Gimana maksudnya ini? Kenapa? Kok saya nggak nyambung ini? Gimana maksudnya? Jadi gini, saya pengen punya satu sekolahan gitu yang nggak melulu memaksa anak-anak seperti yang ada di kurikulum sekarang gitu. Jadi mau bikin sekolah? Pengennya gitu, karena saya pengen memang. Asik ini ya. Nanti kalau ada lowongan satpam ya saya ya. itu kepengennya gitu kan. Bagus ini bagus. Cita-cita, mimpi cita-cita. Everything start from dream, ya. Iya. Itu mimpi cita-cita. Atau jangan-jangan ini udah bikin yayasan ini sudah? Belum. Itu yayasan juga bagus loh. Saya juga pengen punya gitu, non-profit juga itu. Bagus juga tuh yayasan. Cuman ya itu ini cita-cita lah, omong-omongan lah. Ya pengen seperti itu. Kecil lagi, Mbak. Tapi sorry. Iya. Ya jadi sekolah itu ya sebagai cita-cita saya sih ya, punya sekolah itu sebagai cita-cita. Dan beside that sih saya pengen jadi pemerhati pendidikan aja sih, karena saya ngelihat kayaknya ada yang kurang. Anak-anak sekarang umur berapa? Gitu. Anak 9 tahun sama 6 tahun. 9 tahun itu berarti kelas 2 ya? Kebetulan anak aku ambil Axel ini kemarin. Wah. Jadi dia Schooling? Enggak. Dia sekolah biasa di swasta di Jogja. Terus saya sih nggak memaksa dia, cuman waktu itu ada seleksi, dia ngikut sendiri, terus dia lolos, ya udahlah gitu. Berarti kelas berapa sekarang? Dia kelas 5. Wah, ini berarti emang kalau nanemnya durian pasti buahnya durian ini ya. Durian bisa nggak kalau berlian? Kebetulan durian paling bergengsi kayaknya buah. Oh gitu ya, benar-benar. Oke, jadi benar nih orang tuanya kayaknya ini, bibit dari orang tuanya ini kayaknya ini anak hebat ini, udah umur 9 tahun. Aduh, amin. Kelas 5 ya. Oke. Nah, terus Mbak Airin yang Mbak lihat dari pendidikan anak-anak itu apa sih yang kurang yang membuat Mbak Airin mau belajar lagi tentang pendidikan? Yang kurang tuh menurut saya pendidikan ini ya, karakternya ya, soft skill-nya tiap anak itu kayaknya kurang banget deh menurut saya di Indonesia ini nih. Jadi anak itu terlalu dini dipaparkan oleh materi-materi yang mereka harus master semua materi, semua pelajaran tuh mereka harus hebat di situ gitu. Kalau nggak hebat ya kamu menjadi anak kelas 2 gitu, anak kelas 3 gitu. Nggak dapat privilege tertentu di dalam society gitu kan. Gitu. Jadi rada-rada kejam juga sih sebenarnya menurut saya Indonesia nih, melihatnya cuma nilai aja. Tidak mengoptimalkan potensi anak ya, gitu ya. Potensi anak itu nggak optimal jadinya ya. Ya, potensi anak nggak optimal sama anak itu tidak terbiasa untuk berpikir kritis, tidak terbiasa untuk bertahan diri terhadap benturan-benturan kehidupan gitu ya. Saya rasa pengennya sih sebenarnya sekolah itu tuh mereka di sekolah dasar ya, mereka ini anak-anak kecil ini tuh diajarin bagaimana mereka menjadi orang yang santun, beradab, kemudian menghargai sesama seperti itu. Terus hal-hal yang semacam itu kayaknya agak susah gitu kan sekarang dilihat di anak-anak itu. Tapi kan karena itu udah masuk kurikulum itu kan, karakter itu kan sekarang kan? Rada-rada kurang dalam sih menurut saya, karena kecampur sama
kecampur sama pelajaran yang luar biasa numpuk itu, yang lain. Kayak setengah-setengah ya? Iya gitu, jadi kayak formalitas aja gitu. Oke, tidak maksimal. Nah sekarang ini kayaknya pamungkas ini nih, Mak Irin. Waduh. Nah, maaf, sekarang usia berapa? Saya pertengahan 30-40, 35. Oke, pertengahan di sana. Merasa terlambat nggak belajar? Enggak sih? Enggak ya? Dong. Oh, enggak merasa terlambat. Saya juga sama. Enggak dong. Enggak juga. Enggak sih, saya rasa belajar itu hak dari setiap manusia sih, siapapun dan umur berapapun berhak buat belajar. Buat mendapatkan informasi, pengetahuan yang mereka sebelumnya belum pernah tahu. Berhak, pastilah. Oke, nah maksudnya kan gini, kadang ya memang kan semua orang punya hak untuk belajar kan. Tapi misalnya kayak saya nih kan udah lumayan nih berumur nih. Kadang belajar itu kan udah benefitnya itu loh. Artinya kurang gimana ya? Ngerasa kadang orang tuh saya udah tua ngapain juga belajar itu kan, kadang orang juga begitu kan, nggak nyambung ya. Oh paham. Jadi kayaknya yang ya udah deh, kalau udah berumur ya udah yang sekarang aja udah deh, ngapain harus susah payah lagi gitu ya maksudnya. Jadi motivasinya Mak Irin sebenarnya belajar lagi ini kan mau bikin sekolah gitu ya, mau memperbaiki pendidikan. Kenapa, Mas? Motivasinya belajar lagi apa? Yaitu karena ya rada terusik sama pendidikan yang saya lihat kebetulan anak-anak saya masih SD ya. Jadi saya ngelihatnya yang masih SD aja sih ya ini. Rada terusik sama yang apa yang sudah berjalan tuh rada terusik. Kok kayaknya anak-anak begini banget gitu. Terlalu dibebani oleh banyak hal yang sebenarnya membatasi potensi mereka. Nah, kok gitu. Kalau masalah terlambat atau enggak sih, saya rasa enggak terlambat karena ya belajar kan, hidup itu selalu belajar, guys. Nah, itu dia. Itu jawaban yang dicari ya. Jadi tidak pernah ada kata terlambat buat belajar. Benar, gitu. Ya, kita kan belajar sepanjang hidup ya. Kalau dari mulai belajar berjalan, belajar ngomong, belajar berinteraksi ya. Kayak sekarang ini saya sedang belajar dari Mak Irin sebenarnya ini ya. Waduh. Ya. Nanti habis ini saya belajar sama Mas Ngurah nih. Oke deh Mak Irin, terima kasih banyak. Gitu. Jadi chatnya hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton ini ya. Jadi sekali lagi sahabat Degus, itu tadi sudah ada petuah gimana cara menjaga hubungan LDR yang baik ya. Terus belajar itu tidak pandang umur, jadi tidak pernah ada kata terlambat buat belajar, itu yang terpenting ya. Oke, alright, thank you so much, terima kasih banyak Mak Irin. Sampai makasih banyak lagi ya di tugas kuliah kalau kita sama-sama. Alright sahabat Degus, see you, bye bye.